Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Haris Menandar, NIM 241041800689. Saya guru pendidikan agama Islam di SD 126 Palembang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan B1 tahun 2025 di LPDK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Pada video saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Senang Menolong Orang Lain. Materi ini merupakan materi kelas 4 semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Dan pada pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kira-kira seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah. Hari ini siapa yang tidak masuk? Rafalbi. Apa kabarnya? Sakit? Ya, semoga teman kita yang tidak masuk ini disembuhkan oleh Allah. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita baca doa dulu ya. Akan dipimpin oleh Brata. Silakan maju ke depan, Nak. Ya. Bisroli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silakan duduk kembali, Brata. Terima kasih ya. Oke, baiklah, sebelum kita mulai ya, mulai materi, kita bernyanyi dulu ya. Garuda Pancasila. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan semuanya. Apa tanya ya, kenapa kita harus tolong menolong? Angkat tangan. Ya. Oke, ada yang lain nggak? Coba ini ya. Oke, ya, ini ada lagi? Ya, siapa nih? Mendapatkan? Aha. Ya, oke. Jadi jawaban anak-anak semuanya betul semua. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi kesimpulannya, kita harus tolong menolong itulah perbuatan yang baik dan juga mendapatkan pahala dari Allah. Oke. Kan kalian buka buku halamannya 137 tentang senang menolong orang lain. Ya, Bapak sudah menyediakan PPT PowerPoint-nya. Kalian simak, kalian lihat apa yang Bapak sampaikan ya. Oke. Terus ada tujuan pembelajaran kita. Jadi setiap dalam pembelajaran di kelas itu, setiap materi itu ada tujuan. Yang pertama, mampu menjelaskan arti menolong. Jadi setiap arti menolong ada pengertian. Jadi nanti kita bahas. Yang kedua, memahami pentingnya saling tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengidentifikasi. Jadi dicari ya perilaku menolong dan hikmahnya. Hikmah yang kita dapat ya dari tolong menolong orang lain. Oke, kita lanjut ya. Tolong menolong adalah
sikap saling membantu antara satu sama lain untuk menyelesaikan kesulitan atau pekerjaan. Ini adalah tindakan yang menunjukkan kepedulian dan kasih sayang. Dalam agama, tolong menolong dianggap sebagai perbuatan yang baik dan mendatangkan pahala. Contohnya membantu orang tua membersihkan rumah. Jadi anak-anak, tolong ini sebuah perbuatan yang baik, ya. Bukan hanya di rumah saja, tapi juga di kelas. Selanjutnya, tolong menolong. Nah, tolong menolongnya hidup terasa lebih indah, ya. Ketika kita saling membantu. Kalau membantu saling sesama, kalian ini asalkan senang. Nah, pekerjaan menjadi lebih ringan. Kalau kita dewean, semakin berat, ya. Kalau rame-rame kan semakin ringan, semakin cepat. Hubungan antara menjadi harmonis dan kita menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Menolong orang lain dengan tulus juga membawa kebahagiaan baik bagi pemberi maupun menerima. Nah, di sini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian di kehidupan sehari di rumah atau di sekolah membantu teman memahami pelajaran yang sulit. Nah, setiap materi itu pasti ada yang mudah, ada yang sulit. Nah, ada yang teman yang bisa, ada yang tidak bisa. Yang kedua, di rumah ini membantu orang tua. Pasti kalian membantu orang tua kan? Nah, pekerjaan rumah tangga seperti nyapu, cuci piring, dan lain-lainnya. Nah, di lingkungan ini membersihkan sampah bersama di sekitar rumah atau di sekolah. Jadi bukan hanya di rumah atau di sekolah juga, di lingkungan kalian, di rumah itu juga kalian harus kerjasama, harus saling membersih lah pokoknya, ya. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Oke, lanjut. Dalam firman Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Artinya, dan tolonglah menolong kamu dalam mengerjakan kewajiban dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Itu dalam surah Al-Maidah ayat 2. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar berikut ini, ya. Nah, coba kalian perhatikan, kalian identifikasi gambar ini. Coba gambar yang pertama ini gambar apa, nak? Apa, ya? Ya, anak yang kurang beruntung lah, ya, yang tidak ada tempat tinggalnya. Dia tinggal di pinggir jalan. Nah, yang gambar kedua, yuk, Berata. Gambar yang kedua ini gambar apa, Berata? Ya, jadi bukan yang bingung, tapi dia di rumahnya dalam keadaan yang rumah yang berantakan, ya. Oke, yang gambar yang ketiga. Ya, yang gambar ketiga apa? Tentang apa? Apa? Gempa bumi. Jadi gempa bumi ini hancur semua, ya. Mulai gambar-gambar orang yang kecelakaan. Oke, baiklah anak-anak, di sini Bapak ada pertanyaan, ya. Bagaimana tindakanmu ketika melihat masalah yang ada pada gambar ini, ya? Apa sebaiknya kita lakukan jika memilih untuk membantu? Bagaimana solusinya? Nah, di sini nanti Bapak akan kasih sebuah market, ya. Jadi kalian nanti pilih ada berapa gambar itu kalian cocoki, ya, di bagian market itu sebut. Oke, anak-anak, di sini Bapak sudah membentuk sebuah kelompok, ya. Mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Jadi kalian bentuk, kalian pilih mana yang senang tolong menolong. Oke, Bapak bagi satu persatu, ya. Di sini ada 3 masjid, ya. Kalian bentuk, ya. Sudah Bapak contohkan tadi. Oke, jadi anak-anak sudah terima ini sebuah marketnya? Sudah? Nah, di situ kalian tempel
yang positif ya, yang sikap tolong menolong. Kalian pilih, kalian cari. Oke, sampai di sini paham? Oke, silakan kalian kerjakan ya. Oke. Apa? Apa? Ini. Nah, Lim. Ya. Ini dulu. Ya. Oke, tadi sudah Bapak bagikan marketnya ya. Jadi Bapak mau lihat, Bapak cek dari kelompok 1 dulu ya. Ini dari kelompok 1. Bagus sekali ya bentuknya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini kelompok 2. Oke, sudah rapi, sudah bagus ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Oke, kelompok 3 lumayan cukup baik ya. Nah, penting usahanya yang penting. Oke, tepuk tangan juga. Oke, lanjut kelompok 4. Kelompok 4. Oke, warnanya bagus, cocok juga. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Lanjut kelompok terakhir. Kelompok 5. Oke, lumayan lah. Udah usaha kalian, udah bagus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, jadi dari Bapak sudah lihat dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Bapak ucapkan terima kasih ya atas kerjasamanya. Oke, Bapak ucapkan tepuk tangan untuk semuanya. Ini Bapak pengen panggil kalian salah satu kelompok ya. Jadi Bapak tunjuk dari kelompok 3. Oke, silakan sama teman-temannya ke depan untuk menjelaskan hasil dari media market tadi. Oke, silakan. Yuk, yuk. Yuk. Perkenalkan dari sama siapa, kelompok berapa. Oke, silakan. Kami dari kelompok 3. Namanya ada Ida, Cahaya, Bima, Cahaya. Oke, jelasin. Dari market kami ini ada yang pertama itu ada berbagai makanan membantu penyembuhan luka, dan tidak gampang. Setelah membantu berdoa dan berdoa. Oke, inilah dari kelompok 3 yang sudah menjelaskan. Oke, dari tadi temannya sudah menjelaskan media marketnya apa-apa saja ya. Untuk kelompok 3 tepuk tangan untuk semuanya. Oke, silakan duduk tempatnya kembali. Oke, anak-anak, setelah kita perhatikan gambar berikut ini ya, tolong anak-anak perhatikan dulu. Jadi kita sudah lihat gambar pertama itu solusinya kita harus memberi pada orang yang lagi kesusahan ya. Yang gambar kedua, ketika kita di rumah ya, di rumah kan ada orang tua, ada tempat dalam rumah itu kotor, kita harus
membantu ya. Dan juga gambar ketiga. Gambar ketiga ini gempa. Jadi namanya gempa itu kan namanya bencana. Kita kan nggak tahu ya. Nah, terus ya gambar keempatnya ada orang yang jatuh di jalan. Jadi kalian harus membantu. Jadi solusinya ketika ada teman atau orang lain, kalian harus membantu. Oke, anak-anak di sini ada lembar kerja ya, LKPD namanya. Di sini kalian lingkari ya perbuatan yang perilaku tolong menolong. Nah, di sini akan Bapak bagikan ya dari mulai kelompok. Ya. Jangan lupa tulis namanya ya. Oke, sudah dapat semuanya? Ya, jadi kalian jangan lupa tulis namanya. Terus kalian perhatikan perintahnya ya. Perintah yang mencontohkan sikap tolong menolong. Misal contohnya, kenapa kamu harus makan? Nah, ini kenapa kita perlu tolong menolong? Apa untungnya tolong menolong? Hah? Terserah, bebas. Setelah kalian mengerjakan LKPD tadi, setelah diperhatikan di papan tulis ini ada sebuah PPT yang tentang tolong menolong. Di sini ada hikmahnya. Di balik kegiatan tolong menolong ini ada hikmahnya, manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan rasa syukur karena kita bisa membantu orang lain. Selain juga membantu, itu juga mendapatkan pahala ya. Yang kedua, mengajarkan kita untuk ikhlas dan melakukan kebaikan dan mendapatkan membantu membangun karakter yang peduli dan bertanggung jawab. Nah, yang terakhir, mendapatkan keberkahan dalam hidup baik dunia maupun di akhirat. Kalian mengerjakan kebaikan itu, tolong menolong itu bukan sia-sia, tapi ada manfaatnya dan dicatat malaikat. Bagaimana perasaan setelah belajar hari ini? Siapa yang mau menyampaikan perasaannya? Angkat tangan. Ya, silakan. Oke, ada lagi? Siapa? Ya, silakan. Nah, ada lagi? Oke, silakan. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, anak-anak. Materi pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri munafik. Silakan nanti kalian pelajari di buku agama kalian masing-masing. Sampai berjumpa di minggu berikutnya ya. Anak, berhubung materi kita selesai, sebelum kita pulang, ada baiknya kita baca doa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri ilallazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Setelah materi kita selesai, mulai awal sampai akhir ya. Bapak akhir dulu, mohon maaf. Ada kata-kata Bapak yang salah, dan saya mohon ampun kepada Allah. Saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.